Ya, Bapak dan Ibu, kali ini saya membahas tentang bedah soal persiapan PPK Part 2. Nah, sebelumnya silakan untuk subscribe dulu channelnya, lalu like and share, dan notifikasi agar ketika saya melanjutkan ke part 3, Bapak dan Ibu bisa melihat kelanjutannya. Nah, Bapak dan Ibu, seperti yang part 1 saya jelaskan, untuk bobot soal seleksi kompetensi, di sini ada 4 hal. Yang pertama, kompetensi teknis, lalu manajerial, sosiokultural, dan pertanyaan wawancara. Nah, untuk part 2 ini saya masih membahas tentang kompetensi teknis. Nah, di mana kompetensi teknisnya saya masih membahas tentang desain dari pembelajaran. Jadi Bapak dan Ibu agar nyambung, Bapak dan Ibu silakan yang belum melihat part 1, Bapak dan Ibu silakan untuk melihat dulu part 1-nya, baru Bapak dan Ibu melihat yang part 2 ini. Nah, di part 2 ini saya membahas tentang desain pembelajaran. Desain pembelajaran di sini saya coba memulai dari membahas tentang kurikulum. Nah, jangan sampai ketika kita ingin melakukan tes guru, kita tidak paham kurikulum itu sendiri seperti apa. Nah, kurikulum di sini didefinisikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, lalu isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Ini adalah pengertian kurikulum yang ada di Undang-Undang Nomor 20. Jadi di sini kurikulum sendiri adalah perangkat rencana dan pengaturan tentang tujuan dan isi tentang dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan untuk pedoman penyelenggaraan pembelajaran. Nah, perkembangan kurikulum di Indonesia itu dimulai dari tahun 1947, lalu ke kurikulum 1952, ini menyangkut tentang moral, tadi kalau 47, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Lalu untuk kurikulum 64 mulai diterapkan subject center, di mana setiap mata pelajaran sudah mulai berdiri sendiri. Lalu 68 menekankan pada organisasi mata pelajaran menjadi kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Jadi sini dibagi 3 kelompok. Lalu kurikulum 1975 menekankan pada efektivitas waktu dan metode pembelajaran. Lalu kurikulum 84 ini yang dikenal dengan CBSA ya, mungkin yang lahir tahun 80-an. Ini mengikuti kurikulumnya CBSA. Dituntut ini siswa untuk aktif dalam belajar. Nah, lalu berikutnya adalah kurikulum tahun 94, di mana ini siswa banyak memahami materi dan segera dinilai sehingga siswa mampu menerima pengetahuan lain. Lalu tahun 2004 mengedepankan penguasaan materi hasil dan kompetensi paradigma versi UNESCO, di mana di sini ada learning to know, learning to do, learning live together, dan learning to be. Nah, kurikulum 2006 di sini sudah ada mengacu pada standar isi dan SKL. Dan terakhir yaitu kurikulum 2013 yang sekarang kita laksanakan. Nah, peranan kurikulum di sini ada peran konservatif, yaitu kurikulum itu sebagai sarana untuk melestarikan budaya sebagai warisan masa lalu. Lalu ada peran kritis, di mana kurikulum berperan sebagai penyeleksi nilai dan budaya. Mana yang perlu dipertahankan dan mana yang harus dimiliki oleh siswa. Dan satu lagi, peran kurikulum adalah peran kreatif, di mana kurikulum mengandung hal-hal baru sehingga dapat membantu siswa dalam mengembangkan setiap potensi yang dimiliki. Jadi tadi kalau konservatif melestarikan budaya, lalu peran kritis dan evaluatif menyeleksi nilai budaya mana yang perlu dipertahankan dan harus dimiliki siswa, dan peran kreatif di mana kurikulum mengandung hal-hal baru yang membantu siswa mengembangkan setiap potensinya. Lalu fungsi kurikulum di sini ada fungsi umum pendidikan, di mana mempersiapkan siswa menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan baik. Lalu peran eksplorasi, di mana kurikulum menemukan dan mengembangkan bakat dan minat siswa.
dan peran suplementasi, di mana kurikulum sebagai alat yang harus memberikan pelayanan kepada siswa, dan peran keahlian, di mana kurikulum mengembangkan kemampuan anak sesuai dengan keahlian yang didasarkan atas minat dan bakat. Jadi ada 4 fungsi, yaitu fungsi umum, mempersiapkan siswa menjadi anggota masyarakat yang baik, eksplorasi, mengembangkan bakat dan minat siswa, suplementasi, sebagai alat yang dapat memberikan pelayanan kepada siswa, dan keahlian sebagai pengembangan siswa sesuai dengan keahliannya. Lalu anatomi kurikulum. Di sini ada 4 anatomi kurikulum, di mana ada learning experience, konten, evaluasi, dan tujuan. Nah, untuk aktivitas learning experience atau aktivitas belajar adalah strategi pembelajaran yang berkaitan dengan cara atau sistem penyampaian isi kurikulum agar mencapai tujuan dari kurikulum itu sendiri, di mana tujuan dalam kurikulum menggambarkan kualitas manusia yang diharapkan terwujud dari proses pendidikan itu sendiri, dan komponen evaluasi ditujukan untuk menilai pencapaian tujuan kurikulum dan menilai proses implementasi dari kurikulum. Lalu isi merupakan pengetahuan ilmiah yang berisi fakta, konsep, prinsip, nilai, dan keterampilan yang perlu diberikan oleh siswa. Jadi ada 4 tentang aktivitas belajar, lalu tentang tujuan dari kurikulum itu sendiri, isi dari kurikulum, dan komponen dari kurikulum. Itu anatomi dari kurikulum. Nah, prinsip pengembangan kurikulum itu mengacu kepada 4 hal ini, yaitu pertama, prinsip relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, dan efisiensi. Relevansi ini harus sesuai antara komponen internal dan komponen eksternal. Lalu fleksibilitas harus solid, tetapi implementasinya harus menyesuaikan dengan kondisi regional. Jadi kondisi si kurikulum itu harus fleksibel menyesuaikan dengan kondisi dari daerahnya. Lalu kontinuitas, di mana adanya kesinambungan secara vertikal dan horizontal. Dan yang keempat, prinsip pengembangan kurikulum yaitu efisiensi dan efektivitas, di mana rancangan pembelajarannya harus optimal dan bisa dicapai atau diimplementasikan. Nah, dalam kurikulum sendiri sini ada yang namanya standar kompetensi lulusan, di mana SKL ini adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi tadi SKL kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, SKL ini dibagi 3, yaitu sikap. Sikap memiliki perilaku yang mencerminkan orang yang beriman, berakhlak, lalu percaya diri dan bertanggung jawab. Lalu untuk pengetahuan, memiliki pengetahuan prosedural dan metakognitif dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, humaniora, dan kebangsaan. Dan keterampilan, memiliki kemampuan berpikir, bertindak yang efektif, dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret. Jadi kalau sikap tentang istilahnya akhlak siswa, pengetahuan tentang pola berpikir harus sampai ke dalam metakognitif, dan keterampilan harus mencakup ranah keterampilan abstrak dan konkret. Nah, ini SKL SMK, saya tidak usah bahas yang ini untuk kompetensi inti. Nah, kompetensi inti merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai SKL itu sendiri yang harus dimiliki oleh siswa pada tiap tingkatan atau program yang menjadi landasan pengembangan kompetensi dasar. Nah, kompetensi inti ini sama seperti tadi SKL, ada kompetensi sikap, lalu ada kompetensi pengetahuan. Kompetensi inti pengetahuan itu dibagi menjadi 2, ada yang namanya dimensi proses kognitif, ada yang namanya dimensi pengetahuan. Untuk dimensi proses kognitif adalah proses berpikir, dari mulai mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi. Ini mengikuti taksonomi Bloom. Dan untuk dimensi pengetahuan itu ada fakta, konsep, prosedur, dan metakognitif. Nah, untuk keterampilan sendiri itu dibagi 2, ada keterampilan abstrak dan konkret. Keterampilan abstrak itu
bagaimana melihat siswa mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta untuk keterampilan konkret itu dibagi dua, apakah menurut Dev atau Simpson. Kalau Dev itu siswa itu mulai awalnya mengimitasi, lalu memanipulasi, presisi, akulturasi, artikulasi, dan terakhir naturalisasi, itu berarti siswa sudah sangat ahli. Dan Simpson itu meniru, membiasakan, mahir, alami, dan orisinal. Nah, ini ada hubungan antara dimensi kognitif dan pengetahuan, di mana kalau dimensi kognitif ini mengingat maksudnya ke dalam pengetahuan faktual, lalu prinsip konseptual, menerapkan ke dalam prosedural, dan menganalisis, evaluasi, dan mengkreasi maksudnya ke dalam metakognitif. Nah, di mana di sini dari C1 dan C3 itu maksudnya ke low order thinking skill atau LOTS, dan kalau C4 ke C6 itu ke high order. Jadi andai kata misalkan nanti ada soal misalkan HOT itu mulai perkembangan berpikirnya dari mana? Berarti dari analisis, evaluasi, dan kreasi. Tapi kalau LOT itu mulai berpikirnya dari mengingat, lalu memahami, dan menerapkan. Nah, di sini ada gradasi KI dari pengetahuan dan sikap. Jadi ini untuk nantinya analisis KI, analisis KD, di mana di sini misalkan dalam dimensi sikapnya menghargai, pengetahuannya apakah menerapkan, lalu abstraknya harus dalam mencoba. Jangan sampai misalkan dimensi sikapnya menghargai, pengetahuannya memahami, lalu ininya menyaji. Jadi itu tidak sinkron. Nah, di sini ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar berisi kemampuan dan muatan pembelajaran untuk mata pelajaran yang mengacu pada kompetensi inti. Jadi tadi tingkatannya dari SKL itu ke dalam KI, lalu dijabarkan ke dalam KD. Jadi di sini KD setiap mata pelajaran sudah berbeda-beda. Nah, ini tapi masih mengacu KD ini ke dalam kompetensi inti. Nah, setelah KD ada yang namanya IPK, di mana IPK itu penanda pencapaian dari KD itu sendiri. Di mana di sini pencapaiannya mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, dalam pengembangan IPK perlu pertimbangan ini. Ada tuntutan kompetensi melalui kata kerja yang digunakan, karakteristik dari mata pelajaran, siswa dan sekolah, dan potensi serta kebutuhan siswa. Fungsi IPK itu sebagai pedoman dalam pengembangan materi pembelajaran, lalu pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran, dan pedoman dalam pengembangan bahan ajar, serta pedoman dalam merancang nanti penilaiannya seperti apa. Oke, nah di sini ketika misalkan saya punya KD-nya pada tahapan C3, maka IPK-nya itu harus di C2 dan C3. Jadi jangan sampai melebihi dari IPK ini. Lalu jika KD-nya C4, berarti IPK-nya C2, C3, dan C4. Jangan melebihi dari C4. Misal seperti ini, KD-nya menerapkan konsep luas lingkaran. Menerapkan itu ke dalam C3. Maka IPK-nya harus C2 dan C3. Berarti di sini siswa dapat memahami luas lingkaran, ini C2. Siswa dapat menerapkan konsep lingkaran ke dalam permasalahan luas. Berarti ini masuk ke dalam C3. Ini untuk perumusan IPK-nya ini, dan ini untuk IPK pengetahuan. Nah, di sini kalau saya boleh rangkumkan, dari awalnya itu dari SKL yang skup besarnya, standar kompetensi lulusan, lalu nanti dijabarkan ke dalam kompetensi inti, di mana di sini tadi ada 3, ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Lalu dijabarkan lagi sikapnya, pengetahuan, keterampilannya ke dalam KD. Lalu dari KD ini dijabarkan lagi nanti ke dalam IPK, di mana KD ini sudah ke dalam mata pelajarannya. Nah, lalu IPK ini penjabaran dari KD-nya. Nah, nanti dari IPK ini kita bisa jabarkan ke dalam tujuan pembelajaran. Jadi tingkatannya pertama SKL, kedua KI, lalu KD, IPK ke tujuan pembelajaran. Nah, terakhir saya ingin berbicara tentang silabus, di mana di sini silabus itu
diartikan sebagai pedoman dalam menyusun rencana kegiatan pembelajaran pada setiap mata pelajaran yang mencakup kompetensi dasar, materi pembelajaran, dan kegiatan pembelajaran. Nah, di sini fungsi silabus itu sebagai pedoman dalam penyusunan buku, acuan menyusun rencana pembelajaran, dan alat untuk aktualisasi kurikulum. Nah, komponen silabus ini Bapak dan Ibu wajib mengetahui. Yang pertama ada identitas mata pelajaran, identitas sekolah, KI, KD, IPK, materi pokok, lalu pembelajaran, penilaian. Jadi di sini pembelajaran tuh sintak dari pembelajarannya, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Ini komponen-komponen dari silabus. Oke, kita coba berlatih dalam soalnya. Tadi konsep tentang desain pembelajaran. Nah, di sini seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu adalah pengertian dari, ya, tadi sudah saya bahas bahwa ini adalah pengertian dari kurikulum. Nah, jangan sampai kita sebagai guru tidak paham tentang pengertian kurikulum. Oke, di sini kurikulum harus dapat menemukan dan mengembangkan minat dan bakat. Adalah fungsi kurikulum sebagai, nah tadi fungsi kurikulum ada 4, eksplorasi, fungsi umum, suplementasi, dan keahlian. Nah, karena di sini kata kuncinya mengembangkan minat dan bakat, maka masuk ke dalam eksplorasi. Nah, lalu di sini, tingkatkan kemampuan yang mencapai SKL yang harus dimiliki peserta didik pada tingkat kelas atau program yang menjadi landasan pengembangan KD. Nah, di sini kemampuan untuk mencapai SKL. Berarti tadi kan dari rangkuman yang tadi saya bahas bahwa dari SKL itu nanti dijabarkan ke dalam kompetensi inti. Karena ingin mencapai SKL, berarti ini jawabannya adalah kompetensi inti. Oke, tadi tingkatannya kompetensi SKL, kompetensi inti, kompetensi dasar, lalu IPK baru masuk ke dalam tujuan pembelajaran. Nah, yang bukan termasuk anatomi kurikulum. Di sini ada aktivitas, evaluasi, isi, indikator. Tadi anatomi kurikulum sendiri ada 4, yaitu aktivitas, evaluasi, isi, dan tujuan. Jadi bukan indikator tapi tujuan. Maka ini yang bukan adalah D. Lalu DEP, mengembangkan ranah keterampilan konkret menjadi, tadi untuk keterampilan konkret ada 2, ada dari DEP atau dari Simpson. Nah, kalau dari DEP itu untuk keterampilannya berarti di sini ada imitasi, presisi, lalu imitasi, manipulasi, presisi, akulturasi, dan naturalisasi. Maka di sini jawabannya yang A. Oke, Bapak dan Ibu, mungkin itu tentang desain pembelajaran. Silakan Bapak dan Ibu, nanti saya akan bahas untuk yang sesi 3 tentang kompetensi dari guru. Seperti apa? Simak paparannya di part yang ketiga.